luka bakar. Nah, luka bakar situasi di mana ya pasti ada masalah, entah terpapar panas, terpapar cairan kimia dan sebagainya. Kita tahu ya fungsi kulit itu sebagai pelindung, pengatur suhu hingga pusat persyarafan. Penyebab luka bakar itu bermacam-macam, mulai dari panas yang sering kita ketahui. Listrik itu juga berbahaya karena bisa mengalirkan hingga ke jantung. Kimia itu juga berbahaya karena bisa menyerap kulit sehingga lukanya akan semakin dalam. Radiasi dari sinar juga berbahaya, bahkan dingin yang ekstrim. Kalau contoh kita memegang es itu lama-lama dingin dan itu bisa menyebabkan luka bakar. Klasifikasi dalam luka bakar itu yang pertama ada derajat 1. Derajat 1 itu adalah superficial, hanya di permukaan awal atau permukaan kulit, sangat nyeri, kemerahan, sedikit bengkak, dan di sini serius bila body surface area yang terpapar luka bakar itu seluruh tubuh 75% lebih. Ini bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian derajat 2 seperti di gambar ya, mungkin ini karena minyak goreng, panci panas. Nah, kadang menyebabkan blister atau gelembung-gelembung, dan ini berbahaya bila lebih dari 30%. Dan jangan pecahkan blister karena bisa menyebabkan luka terbuka dan menyebabkan infeksi. Derajat 3, nah derajat 3 di sini biasanya terkena tegangan listrik yang tinggi, api yang sangat besar, mungkin api lah dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan hingga gosong, permukaan kulit terbakar semua, dan ini kadang persarafan juga terbakar, mau tidak mau nanti akan diamputasi. Bila paparan kulit yang terkena melebihi 10%, ini sangat berbahaya. Apa yang kita lakukan? Hilangkan mindset pakai pasta gigi, mindset pakai odol. Yang pertama kali kita akan mendinginkan area luka dengan air mengalir. Bisa air keran, air galon, dan sebagainya. Intinya bukan air hangat, bukan air es, atau bahkan bukan air panas. Di sini kita lakukan sekitar 10 menit gunanya untuk pendinginan, sehingga untuk menyebabkan nyaman, bila si korban menggunakan cincin, gelang, jam tangan, terutama yang logam, harus segera dilepas. Karena di situ nanti bisa menyimpan panas yang di dalam logam dan menyebabkan luka atau kulit yang nempel di cincin, gelang, ataupun jam tangan, ini bisa semakin nyeri. Kemudian setelah didinginkan, kita mencari kain bersih, kita akan tutup luka tersebut. Tadi kita berbicara ada 75%, 30%, 10%. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Ada rumus 9, jadi permukaan kulit kita itu ada persentasenya seperti di gambar. Oh, ternyata kalau muka depan itu 4,5%. Kemudian muka belakang 4,5%. Jadi kalau kepala itu kalau dihitung sekitar 9%. Nah, itu nanti perhitungannya sudah ada ya, jadi bisa ditambah-tambahkan dan memang totalnya 100%. Lanjut ya, materi atau topik gigitan dan sengatan serangga. Nah, di sini sering ya apabila mungkin tempat kerja kita itu di lapangan, di hutan, di proyek yang memang di situ kadang banyak pepohonan dan sebagainya. Nah, itu rata-rata kita akan berhadapan dengan serangga yang itu bisa menyebabkan ya tadi sengatan atau gigitan. Nah, tanda-tanda gejalanya nyeri, bengkak, kemerahan, sakit kepala, bahkan menyebabkan mual dan muntah. Penanganannya, nah, apabila kita tersengat lebah, rata-rata lebah itu meninggalkan sengatannya. Nah, apabila ada pinset, kita akan ambil coba. Kuku, kalau ada kuku kita bisa ambil. Tetapi ternyata apabila tidak ada alat-alat tersebut, kita bisa menggunakan kartu, semacam kartu ATM atau kartu kredit ya. Di situ bentuknya kotak ya. Kita bisa swipe sengatannya seperti di gambar, itu bisa diambil. Kemudian jangan lupa dikompres es sekitar 10 menit,
dan cek tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu cek pernafasannya bagaimana, nadinya bagaimana, suhunya seperti apa. Jadi kalau ada perubahan tidak normal, mau tidak mau itu harus segera dibawa ke tenaga medis. Kemudian, nah di sini gigitan ular. Ini juga biasanya kita akan terpapar ya bila kita bekerja di hutan, belantara, atau di proyek-proyek yang di situ banyak tanaman-tanaman. Gigitan ular itu kan ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Kalau yang tidak berbisa, seperti piton, itu kalau menggigit, kita fokusnya bagaimana perdarahannya, bagaimana lebar lukanya. Tetapi kalau yang berbisa, nah nanti kita akan menangani bagaimana racunnya, bagaimana jangan sampai menyebar terlalu cepat. Tanda-tanda gejalanya ya, kalau yang tergigit berbisa, itu biasanya ada bekas gigitan taring atau 2 gigitan. Kemudian bisa menyebabkan mual, muntah, bahkan sampai gangguan penglihatan ya. Kemudian ada kasus yang sampai menyebabkan air liur si korban itu produksinya meningkat, bahkan keringetan, nafas cepat atau sesek ya, itu harus segera ditangani. Ini contoh membedakan ya. Konon kalau gigitan ular berbisa tadi ada 2 taring. Yang tidak berbisa itu ada banyak giginya. Warnanya yang bekas gigitan itu kalau yang berbisa itu lebih gelap karena di kemungkinan ada racun, kalau yang berbisa itu warnanya darah segar. Kalau yang berbisa kita fokuskan tadi ya, hentikan perdarahan. Yang tidak berbisa. Kalau yang berbisa kita fokuskan tutup lukanya, kemudian hentikan balut. Cara pembalutannya seperti di gambar. Jadi akan kita lakukan 2 balutan. Yang pertama adalah balutan untuk menutup luka dan untuk memperlambat peredaran darah sehingga racunnya tidak akan semakin cepat menyebar. Yang kedua, ini nanti kita akan kasih bidai atau semacam kayu, fungsinya biar area luka tidak banyak digerakkan. Itu ya. Penanganannya tadi ya, korban ditenangkan, jangan banyak bergerak. Kalau sudah dipasang seperti tadi, nanti korbannya akan diangkat, dibawa ke tenaga medis, dan jangan lupa cek tanda-tanda vital si korban. Kemudian gigitan dan sengatan hewan laut. Ini teman-teman yang suka mungkin menyelam atau ke pantai, nah itu juga bisa berbahaya. Tanda dan gejala, nyeri, kemerahan, dan bengkak. Ini kalau digambar, ini kemungkinan terkena ubur-ubur ya. Bahkan menyebabkan mual, menyebabkan muntah, sakit kepala, bahkan sering menyebabkan pingsan, dan kalau tidak ditangani ya bisa menyebabkan fatal. Penanganan awal, korbannya diharapkan tenang. Kemudian rendam atau kompres dengan air hangat. Ini untuk membuat nyaman ya. Kemudian kalau memang ada bekas jejas sengatan atau apa, dibersihkan dengan pincet, dan jangan lupa cek tanda-tanda vital. Bila perlu, segera ke bantuan medis ya, atau dibawa ke tim medis. Keracunan. Keracunan adalah suatu zat yang jika masuk ke dalam tubuh dengan cara termakan, terserap ke dalam kulit dengan jumlah yang cukup, itu dapat menyebabkan kerusakan permanen. Dengan kata lain adalah zat yang tidak diinginkan dalam tubuh dengan mungkin jumlah yang tidak sesuai atau yang sesuai, itu bisa menyebabkan kerusakan, bahkan menyebabkan kematian. Racun bisa masuk ke dalam tubuh, itu ada beberapa cara. Terhirup, berarti kemungkinan gas. Terserap, nah ini bisa melalui kulit. Tertelan, ini rata-rata melalui mulut ya. Kemudian terinjeksi, nah ini berarti melalui suntikan. Mungkin obat yang tidak sesuai disuntikan, itu bisa menyebabkan keracunan. Racun yang tertelan itu contohnya obat alkohol, produk pembersih ya, produk perkebunan pestisida mungkin, tanaman beracun, bakteri yang meracuni makanan, atau virus yang meracuni makanan. Kemudian, tanda dan gejalanya itu kalau keracunan yang tadi karena makanan dan sebagainya itu kadang menyebabkan muntah, kram di area perut, kemudian rasa terbakar dan nyeri ada.
tempat racun atau mungkin ada bekasnya di situ, gangguan kesadaran kejang bahkan yang paling fatal ya bisa menyebabkan kematian. Bagaimana penanganannya? Yang pertama, jika korban sadar, tanyakan apa yang dimakan terakhir, zat apa yang tertelan. Panggil bantuan medis, kemudian berikan informasi. Contoh, kita mengetahui dia mengkonsumsi apa, monitor tanda-tanda vital, jangan pernah merangsang korban untuk muntah. Nah ini, kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi di area pencernaannya kalau kita rangsang. Kemudian jika korban tidak sadar, itu periksa pernafasan. Kemudian jika ada benda-benda atau mungkin bahan kimia sisa di area mulut, itu nanti dibersihkan kalau memang kita bisa. Apabila keracunan obat, nah, di sini kadang kita diberikan obat itu sesuai resep ya. 3x1, berarti nanti dalam 1 hari kita mengkonsumsi 3 kali. Tapi ada beberapa kasus yang sampai, oh ini tidak mempan, akhirnya saya minum 2-3 tablet, padahal harusnya 1. Ini kalau dibiarkan, ini juga bisa menyebabkan yang namanya keracunan. Jika korban sadar, tanyakan obat yang dikonsumsi, mirip seperti tadi ya. Kemudian panggil bantuan medis, monitor tanda-tanda vital, dan simpan obat-obatan yang memang tadi sebagai contoh nanti diberikan ke petugas medis. Ini contoh, isi kotak P3K yang sesuai dengan Permenaker nomor 15 tahun 2008. Jadi ada kotak A, kotak B, kotak C untuk jumlah item ya 1 sampai 21 sama, yang membedakan hanya jumlah kuantitinya. Oh, kalau kasa steril kotak A itu 20. Kotak B 40, kotak C juga 40 dan itu nanti bisa dilihat sesuai daftarnya. Baik, sementara cukup ya untuk materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Nanti kita akan sambung kembali dengan topik-topik lainnya. Terima kasih.